Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, berjumpa kembali di Matsagawangi Podcast. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali menemani Anda dalam podcast MTSN 3 Banyuwangi yang membahas seputar dunia pendidikan, inovasi, dan juga prestasi. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu peran fasilitas pendidikan dalam menunjang prestasi siswa di madrasah. Seperti yang kita ketahui, MTSN 3 Banyuwangi telah menorehkan berbagai prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Kita patut bangga atas capaian prestasi yang diraih oleh siswa-siswi yang telah mengharumkan nama madrasah dan Indonesia di kancah internasional. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Sugio MPD. Selamat datang Bapak di MTSN 3 Banyuwangi. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast kami. Terima kasih Bu Ainun. Ya. Sebelumnya menurut Bapak bagaimana melihat perkembangan prestasi umumnya di madrasah di daerah Jawa Timur? Terima kasih Bu Ainun. Saya bangga, bersyukur bisa hadir di MTSN 3 Banyuwangi yang dulu dikenal MTSN Srono, yang luar biasa. Terima kasih. Saya terima kasih dan bangga kepada seluruh sivitas akademika Madrasah Jawa Timur yang terus menunjukkan kinerja yang baik, prestasinya dari hari ke hari semakin meningkat dan semakin dicintai masyarakat. Indikatornya adalah madrasah semakin menjadi rebutan masyarakat. Ini suatu indikator yang tidak terbantahkan. Iya, betul sekali, karena masyarakat itu menilai itu tidak hanya kulitnya, kulit dan dalamnya. Sehingga indikator itu menunjukkan bahwa madrasah semakin baik, prestasinya semakin baik, sehingga tanpa masyarakat tanpa pikir-pikir, bukti-bukti sudah banyak, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk memasukkan putra-putrinya ke madrasah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, itu prestasi yang luar biasa. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap capaian prestasi internasional khususnya yang telah diraih oleh MTSN 3 Banyuwangi? Saya sangat bangga, sangat bersyukur. MTSN ini mungkin dikenal di desa ya, tapi desa yang berprestasi internasional. Iya, betul sekali Bapak. Itu menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya yang mendukungnya. Jadi bukan karena posisinya, tapi karena effort yang luar biasa dari usaha-usaha yang luar biasa dari madrasah itu membuahkan hasil yang luar biasa. Ini tentu bukan sebuah perjuangan yang sebentar ya, betul. Atau bahkan bukan tiba-tiba. Itu proses yang panjang. Proses yang panjang sehingga dapat menghasilkan prestasi-prestasi nasional kemudian naik prestasi internasional. Luar biasa lah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Madrasah, semua pengawas, termasuk komite masyarakat ya. Terima kasih atas usaha bersamanya luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, di MTSN 3 Banyuwangi ini kan tadi seperti yang Bapak bilang terletak di Desa Srono, Pak. Jadi termasuk desa. Nah, menurut Bapak itu pentingnya sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi siswa itu seperti apa, Bapak? Jadi kalau dalam pendidikan itu penentu utama itu adalah SDM. Ya. Jadi SDM itu menjadi penentu utama. Kalau kita ngomong ekstrimnya, orang belajar tuh tidak ada bangunan itu bisa. Di bawah pohon mangga tetap bisa belajar. Tapi bukan berarti tidak mempertimbangkan fasilitas. Fasilitas penting. Fasilitas penting. Jadi fasilitas itu penting, tetapi punya fasilitas, SDM-nya lemah.
itu percuma. Iya, betul sekali. Ya, karena fasilitas yang baik tidak dimanfaatkan oleh SDM yang bagus, ya tentu kurang optimal. Ya, harus seimbang ya. Ya kalau misalnya, oke, sarana tidak punya misalnya, tapi SDM-nya bagus. Ya, jadi apapun bisa menjadi sarana. Iya, betul. Ya, jadi lidi itu sepertinya hanya sekedar lidi untuk nyapu. Iya. Tapi ketika SDM-nya bagus, bisa untuk praktek menghitung, bisa untuk menerangkan bahwa lidi yang satu ini tidak kuat, tapi lidi yang banyak menjadi kuat. Iya. Media untuk menerangkan pentingnya persatuan, bekerja sama. Jadi seperti itu ketika guru SDM itu kreatif. Ya saya yakin MTS ini karena SDM-nya kreatif, apalagi nanti ditambah fasilitasnya lebih baik, akan lebih bagus lagi. Amin. Jadi yang terpenting itu SDM-nya ya Bapak? Nomor satu SDM-nya. Ya. Baru nanti didukung dengan sarana dan juga prasarana. Iya. Jadi orang SDM bagus, sarana minim bisa bagus. Iya, betul sekali. Tapi sebaliknya, sarananya bagus, SDM-nya cara gunakan mikroskop aja enggak tahu. Iya. Padahal punya. Iya. Akhirnya cuma geletak aja kan. Iya, percuma akhirnya. Nah, kira-kira upaya yang telah dilakukan oleh utamanya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam mendukung prestasi siswa itu apa saja, Pak? Yang pertama, kita ini kan tadi obrolan sebelumnya kan Bu Ainun bahwa SDM itu nomor 1. Iya, betul. Maka kita harus memperkuat SDM kita. Jadi kalau guru ada KKG, ada MGMP, ini kita perkuat. Dan KKG, MGMP itu ada penjenjangannya yang di madrasah kita sebut namanya KKG atau MGMP mini. Jadi di madrasah itu kelompok guru yang di madrasah itu misalnya, di madrasah ada guru bahasa Inggris 3, maka itu menjadi MGMP mini. Ya, ini merumuskan terkait dengan tujuannya dan bagaimana meraih tujuan, baru tersusun programnya. Seperti itu. Jadi kita bikin profesional SDM kita dengan tadi konsentrasi profesional di masing-masing bidangnya. Ya, dimulai dari MGMP mini yang di madrasah itu. Nah, kemudian MGMP mini itu berbaur, menyatu dengan MGMP yang sekupnya lebih luas. Bisa KKM, kemudian kabupaten, ada yang provinsi. Ini dalam rangka untuk menguatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kapasitas SDM. Nah, melalui dengan sarana prasarana, kita juga terus berupaya, apalagi ini di era zamannya Pak Prabowo ini, ya, itu juga ada namanya PHTC. Jadi madrasah-madrasah yang rusak sedang dan berat itu akan diberikan bantuan untuk merehab gedungnya. Jadi kita juga ada program namanya program SBSN. Ya, SBSN itu menjadi sebuah program yang luar biasa karena yang mendapatkan SBSN itu madrasahnya itu menjadi dari sisi bangunannya menjadi elit. Apalagi tadi SDM-nya bagus ditambah dengan fisik, sarana fisiknya bagus. Semakin bagus. Nah, ini yang kemudian madrasah itu diiri ya. Madrasah diiri, kok madrasah itu sekarang kok luar biasa ya. Ya dulu madrasah ini kan kecil. Madrasah itu dulu ya asal muasalnya ya. Ya tanahnya wakaf dari masyarakat, bangunannya juga sumbangan dari masyarakat. Tapi karena tadi orang-orangnya SDM-nya bagus, hal yang minim itu dioptimalkan, ada kebersamaan, komite mendukung, semakin hebat. Nah, dikasih suntikan bangunan yang sedikit lebih bagus, waduh malah luar biasa. Luar biasa. Inilah madrasah. Terima kasih. Tentu ini bukan sebuah karya perorangan, ini adalah karya dari para generasi terdahulu yang menyusun kurikulum madrasah yang luar biasa, yang dikawal dengan luar biasa dan dilaksanakan oleh warga madrasah yang luar biasa, didukung oleh masyarakat. Betul sekali. Jadi program SBSN tadi itu termasuk salah satu program untuk pemerataan fasilitas ya Pak? Untuk mendukung prestasi siswa di madrasah?
Ya. Apakah seperti itu? Jadi ujungnya semua itulah prestasi siswa. Jadi apapun yang kita upayakan itu dalam rangka untuk mendukung mutu siswa. Jadi guru yang pintar, bangunan yang mewah, itu tidak berarti kalau outputnya, outcome-nya siswa kita ini tidak berdampak. Iya. Itu justru mubadir. Iya, betul sekali. Terus gurunya pintar bahasa Inggris ya. Tapi muridnya kalau sing bisa bahasa Inggris dan yang bisa bahasa Inggris, itu namanya mubadir. Bangunannya bagus, ternyata tidak teroptimalkan, tidak digunakan dengan baik. Itu justru mubadir itu. Jadi dukungan sarana prasarana yang baik dengan SDM yang baik itu yang menjadikan lebih optimal. Betul sekali. Jadi itu juga termasuk salah satu pendukung juga untuk MTSN 3 Banyuwangi. Akhirnya kemarin dalam bidang riset dan juga sains kita meraih prestasi dalam tingkat internasional, Bapak. Dan itu juga masih kelasnya itu siswanya masih kelas 8, satunya sudah kelas 9. Oh, iya. Jadi yang kelas 9 itu padahal OSN. Jadi itu yang menyelenggarakan selain madrasah. Jadi dia satu-satunya anak madrasah yang dapat mampu meraih prestasi di tingkat internasional. Luar biasa sekali madrasah kita, Bapak. Kelas 8 dan juga kelas 9. Iya, kelas 8 itu kelas 2 kalau dulu dikenal. Itu sudah berprestasi internasional. Luar biasa. Terima kasih Bu Ainun dan seluruh warga madrasah MTSN 3 Banyuwangi. Terima kasih Bapak atas motivasi dan juga kesempatan yang luar biasa. Semoga diskusi kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya bagi pendidik, siswa untuk terus berprestasi ke depannya. Sahabat inspirasi, mari terus dukung kemajuan pendidikan karena dari madrasah lahir generasi hebat untuk masa depan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya dalam Matsagawangi Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.